Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana standar intervensi keperawatan. Oke, ikutin sejenak dan simak sampai selesai agar teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar sahabat intervensi? Rekan-rekan sekalian, pada hari ini perkenankan saya akan menyampaikan terkait dengan standar intervensi keperawatan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah berbicara terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara sederhananya membuat standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, saya tidak akan menyampaikan terkait dengan latar belakang ya, mengapa sih perlu distandarisasi dan lain-lain ya. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan latar belakang mengapa perlu ada standarisasi asuhan keperawatan di Indonesia ini. Luar biasa, DPP PPNI sudah membuat semuanya. Dan salah satu yang akan saya bahas adalah standar intervensi perawatan Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara proses keperawatan, tentunya kita akan berpikir terkait dengan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi itu siklus yang terus berputar. Nah, kalau kemarin diagnosis kita sudah belajar tentang standar diagnosis perawatan Indonesia, dan di perencanaan ada dua sub pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah standar luaran keperawatan Indonesia, yang kedua adalah standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang standar intervensi keperawatan Indonesia, berarti kita berbicara apapun diagnosisnya, maka yang akan kita lakukan adalah observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, mengapa sih perlu distandarisasi intervensi keperawatan? Ya, tentunya dengan adanya SIKI ini bisa menjadi panduan dalam penyusunan intervensi perawatan, penyeragaman istilah, perluasan ilmu keperawatan, pengembangan sistem informasi, juga pembelajaran dalam pengambilan keputusan bagi peserta didik, ya, tentunya adik-adik mahasiswa, dan juga penentuan biaya pelayanan keperawatan, serta lebih mempermudah komunikasi baik inter maupun intra profesi. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya keunggulan yang dimiliki oleh standar perawatan ini, yang pertama tentunya harus komprehensif, areanya harus area generalis dan juga spesialis. Ini sifatnya pemenuhan kebutuhan fisiologis, psikososial, kuratif, ya, preventif dan promotif, juga tujuannya, sasarannya, intervensi yang diberikan bisa tepat sasaran ke individu, keluarga maupun komunitas, bisa direct care atau langsung diberikan, ya, maupun indirect care. Dan selanjutnya tentunya independen dan kolaboratif sifat dari intervensi tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, apalagi sih keunggulan daripada intervensi keperawatan? Yang selanjutnya adalah tentunya intervensi yang kita berikan kepada pasien harus berbasis riset penelitian. Jadi tidak ada lagi katanya ya, cenah kalau kata orang Sunda seperti itu. Selanjutnya adalah mudah digunakan, easy to use. Menggunakan istilah klinis yang jelas dan dapat dikaitkan dengan diagnosis maupun outcome keperawatan. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang rentang intervensi perawatan, maka ada 4 hal. Yang pertama, direct care intervention. Nah, direct care intervention ini merupakan intervensi yang diberikan yang langsung dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, jadi seorang perawat memberikan intervensi langsung kepada pasien, itu adalah direct care intervention. Yang kedua adalah indirect care intervention. Nah, maksudnya adalah intervensi yang dilaksanakan tentunya tanpa berinteraksi langsung dengan pasien, namun dilaksanakannya adalah untuk pasien tersebut. Ada juga nurse initiative intervention, ya, intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan tersebut. Selanjutnya ada health provider initiative intervention, intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain namun diberikan oleh perawat. Nah, rekan-rekan sekalian, itu terkait dengan rentang intervensi. Nah, selanjutnya bagaimana sistem klasifikasi? Klasifikasi atau taksonomi
merupakan pengelompokan berdasarkan hierarki dari yang bersifat lebih umum atau tinggi ke lebih khusus atau rendah. Nah, SIKI ini diklasifikasikan sama dengan klasifikasinya SDKI. Ya, kita ingat ya, kalau klasifikasi SDKI 5 kategori, 14 subkategori. Nah, kalau di intervensi ini ada 590 intervensi perawatan. Lumayan cukup banyak sekali. Barangkali nanti rekan-rekan ketika menemui kasus di klinik, di rumah sakit, ternyata belum sesuai dengan intervensi yang ada di standar intervensi perawatan Indonesia atau SIKI ini, maka rekan-rekan nanti bisa saja memberikan masukan kepada tim Pokja penyusunan SIKI ini sehingga nanti bisa menjadi edisi revisi yang selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, sistem klasifikasi intervensi perawatan ini kita mengikuti klasifikasi diagnosis perawatan tentunya. Kalau kita lihat di International Classification of Nursing Practice Diagnosis Classification WIC 1994, ini sumbernya juga dari Dumus ya, juga sama Dumus et al 2013. Nah, sistem klasifikasi intervensi perawatan itu ada 5 kategori. Ini perlu diingat, disesuaikan dengan standar diagnosis perawatan Indonesia. Kategori pertama fisiologis, kedua psikologis, ketiga perilaku, 4 relasional, dan 5 adalah lingkungan. Nah, bagaimana subkategorinya? Apakah sama? Tetap sama seperti standar diagnosis perawatan ya. Fisiologis subkategorinya respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Nah, sedangkan kategori psikologi kategorinya ada 3: nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sedangkan kategori perilaku yaitu ada 2: kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran. Nah, relasional rekan-rekan sekalian subkategorinya interaksi sosial, sedangkan lingkungan subkategorinya adalah keamanan dan proteksi. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin bertanya-tanya, mengapa sih? Ngapain sih perlu diklasifikasikan? Nah, yang pertama tentunya ini memberikan kemudahan dalam penelusuran intervensi perawatan. Yang kedua, memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi perawatan sesuai dengan area praktek atau cabang disiplin ilmu perawatan. Nah, yang ketiga, ini juga memudahkan pengkodean ketika nanti kalau seandainya rekan-rekan di klinik, di rumah sakit sudah menggunakan standar asuransi perawatannya berbasis komputer base ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan sistem 5 kategori ya. Sistem klasifikasi tadi ada 5 kategori fisiologis. Nah, fisiologis di sini titik tekannya adalah intervensi yang diberikan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostatik. Itu entry point-nya. Sedangkan psikologis, kategori psikologis, intervensi perawatan yang diberikan untuk mendukung fungsi mental, proses mental, dan perilaku. Nah, yang ketiga adalah intervensi perawatan untuk mendukung perubahan perilaku, gaya hidup, dan lain-lain. Sedangkan relasional, kategori relasional ini tujuannya adalah intervensi perawatan yang diberikan untuk mendukung bagaimana hubungan interpersonal maupun interaksi sosial pasien atau seseorang tersebut. Sedangkan kategori yang terakhir, yang kelima, intervensi perawatan yang diberikan adalah untuk mendukung keamanan lingkungan dan menurunkan resiko gangguan kesehatan. Nah, itu 5 kategori. Nah, bagaimana 14 subkategorinya? Kita lihat ya. Yang pertama, subkategori yang pertama respirasi. Nah, tentunya intervensi ini, kelompok intervensi ini dengan tujuan untuk memulihkan fungsi pernapasan dan oksigenasi. Jadi kalau rekan-rekan menemukan kasus di lapangan, kasusnya adalah kasus terkait dengan respirasi, pemenuhan kebutuhan oksigenasi, ingatnya adalah subkategori yang pertama. Kategorinya adalah kategori fisiologis. Yang kedua adalah sirkulasi. Kelompok intervensi yang tujuannya adalah memulihkan fungsi jantung dan pembuluh darah. Nah, yang ketiga nutrisi dan cairan. Nah, kelompok intervensi yang memulihkan fungsi gastrointestinal. Ya, permasalahan-permasalahan terkait dengan pencernaan ini masuknya ke nutrisi dan cairan. Metabolisme dan regulasi cairan dan elektrolit. Jadi ingat-ingat saja kalau ada
tanda dan gejala, ya nanti data aktual ya yang didapatkan, nanti rekan-rekan baik itu data mayor maupun minor yang didapatkan bisa dilihat kemungkinan diagnosisnya apa dan intervensinya apa, kita sudah bisa mendapatkan gambaran. Selanjutnya rekan-rekan sekalian adalah yang keempat, eliminasi. Kelompok intervensi dengan tujuan untuk memulihkan fungsi eliminasi fekal dan urinaria. Yang kelima adalah aktivitas dan istirahat. Nah, kelompok intervensi ini yang bertujuan untuk memulihkan fungsi muskuloskeletal, penggunaan energi, serta istirahat dan tidur. Nah, keenam, neurosensori. Neurosensori subkategori yang selanjutnya, nyeri dan kenyamanan. Nah, nyeri dan kenyamanan ini kelompok intervensi yang memulihkan nyeri dan kenyamanan. Yang kesembilan, integritas ego, yaitu tentunya kelompok intervensi yang tujuannya memulihkan kesejahteraan dengan diri sendiri maupun secara emosional. Nah, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Subkategori yang ke-10, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu kelompok intervensi yang dibuat untuk memulihkan fungsi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-11 yaitu subkategori kebersihan diri, yaitu kelompok intervensi yang dibuat memulihkan perilaku sehat dan merawat diri. Nah, yang ke-12 subkategori penyuluhan dan pembelajaran, tentunya kelompok intervensi yang dibuat ini memulihkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan baik individu, keluarga, kelompok, serta tentunya perubahan perilaku yang diharapkan. Subkategori yang ke-13 yaitu interaksi sosial. Nah, ini kelompok intervensi ini tentunya yang tujuannya untuk memulihkan bagaimana hubungan antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok. Nah, yang terakhir subkategori yang ke-14 yaitu keamanan dan proteksi. Tentunya ini kelompok intervensi yang bertujuan untuk memulihkan keamanan dan menurunkan resiko cedera akibat keamanan dari lingkungan baik internal maupun eksternal. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang intervensi, tentunya yang ada di benak kita intervensi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat. Tentunya ada dasarnya yang didasarkan oleh pengetahuan maupun penilaian klinis untuk apa? Untuk mencapai luaran atau yang biasa kita sebut dengan outcome. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, apa bedanya dengan tindakan keperawatan? Kalau tadi intervensi segala treatment, tindakan keperawatan adalah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat. Ya, jadi perilaku seorang perawat untuk mengerjakan apa? Untuk mengimplementasikan dari intervensi yang sudah dibuat tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa komponen intervensi keperawatan seperti halnya pada SDKI, pada SLKI yang ada komponen yang pertama ada label. Label ini nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi. Ya, untuk memperoleh informasi terkait dengan intervensi yang akan kita gunakan untuk pasien tersebut atau untuk mengatasi diagnosis keperawatan tersebut. Yang selanjutnya adalah definisi. Nah, definisi ini merupakan makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat tentunya, karena perawat memberikan intervensi. Yang selanjutnya tindakan. Tindakan ini rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Nah, rekan-rekan sekalian, contohnya intervensi yang kita berikan yaitu manajemen jalan napas. Jadi saya akan memsimulasikan bagaimana cara sederhananya kita mencari intervensi sesuai dengan diagnosis. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah kita membuka saja link atau tautan antara SDKI dengan intervensi. Kalau kemarin kita sudah mencoba membuat kasusnya itu adalah kasusnya terkait dengan diagnosisnya bersihan jalan napas. Nah, sekarang kita mencoba membuka dulu tautan antara SDKI dengan psiki. Ini ya, tautan antara SDKI dengan psiki. Kita lihat bersihan jalan napas. Nah, bersihan jalan napas tidak efektif itu ada di halaman 453. Nah, rekan-rekan sekalian,
rekan-rekan tinggal buka saja di halaman tersebut. Nah, di sini ada bersihan jalan napas. Saya akan bacakan. Bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, intervensi itu ada dua, ada intervensi utama, ada intervensi pendukung. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bisa jadi satu diagnosis itu akan ada beberapa intervensi. Bisa jadi satu diagnosis intervensi utamanya bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa tiga, sesuai dengan panduan. Bisa jadi nanti intervensi pendukungnya lebih dari satu juga. Tetapi nanti tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, rekan-rekan sekalian, intervensi utama di sini misalnya katakanlah kita mengambil ada latihan, saya bacakan intervensi utama. Yang pertama latihan batuk efektif, yang kedua manajemen jalan napas, yang ketiga pemantauan respirasi. Intervensi pendukungnya ada dukungan kekuatan program pengobatan, ada edukasi fisioterapi dada, ada fisioterapi dada, ada edukasi pengukuran respirasi, konsultasi via telepon, manajemen asma, manajemen alergi, dan lain-lain tentunya. Ya, tentunya rekan-rekan sekalian, intervensi yang kita berikan ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, rekan-rekan sekalian, katakanlah hari ini saya akan mencontohkan mau mengambil satu saja, manajemen jalan napas. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita mengambil intervensi manajemen jalan napas, kita buka ke daftar isi. Nah, kita buka daftar isi. Daftar isinya rekan-rekan sekalian, setelah membuka daftar isi langsung saja mencari, yaitu kalau abjadnya mencari huruf M, yaitu mencari manajemen jalan napas. Nah, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa melihat di sini nanti manajemen jalan napas ya. Ya, kita cari. Oke. Manajemen jalan napas. Nah, ada manajemen jalan napas ada di halaman 186. Ya. Setelah dari daftar isi terlihat manajemen jalan napas di halaman 186. Kita buka halaman 186, ternyata ada manajemen jalan napas. Nah, kita baca definisinya. Apakah sesuai dengan kondisi pasien kita. Manajemen jalan napas definisinya adalah mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas. Artinya sesuai ya dengan kondisi diagnosis keperawatan, sesuai dengan kondisi pasien kita. Nah, apa yang dilakukan? Tindakannya ada beberapa hal. Yang pertama, tadi ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi monitor jalan napas, monitor bunyi napas tambahan, ya misalnya gargling, mengi, wheezing, bronki, dan lain-lain. Monitor sputum, jumlah, warna, dan aromanya. Nah, itu dari observasi. Tentunya nanti rekan-rekan disesuaikan saja dengan kondisi pasiennya. Yang selanjutnya adalah terapeutik. Nah, terapeutik ini ada beberapa artinya ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Pertama, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head feel dan chin lift ya. Misalnya seperti itu. Jauh teras jika curiga ada trauma servikal. Yang kedua adalah posisikan pasien semipolar maupun polar. Yang ketiga, berikan minum hangat. Lakukan fisioterapi dada jika diperlukan. Selanjutnya, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Yang selanjutnya adalah keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps. Berikan oksigen jika perlu. Rekan-rekan sekalian, di terapeutik ini artinya ini hanya pilihan saja, pilihan intervensi yang mana kira-kira cocok untuk pasien yang kita hadapi. Jadi nanti dikembalikan kepada kondisi pasien. Yang selanjutnya adalah edukasi. Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Nah, itu untuk edukasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, politik jika diperlukan. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam satu intervensi itu harus mengandung observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Jadi sebenarnya banyak sekali. Kalau satu diagnosis intervensi utamanya ya ada dua, berarti masing-masing
dua intervensi itu harus mengandung observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Nah, sederhananya nanti rekan-rekan, jika rekan-rekan nanti di klinik, di rumah sakit, bisa saja membuat intervensi tersebut, sampingnya dikasih kolom-kolom kecil, nanti tinggal di checklist saja, disesuaikan dengan kondisi pasien. Tentunya tidak semuanya harus diambil. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Ya, tadi saya berbicara terkait dengan manajemen jalan napas. Nah, manajemen jalan napas itu adalah label intervensi. Ya, definisinya tadi kan mengidentifikasi, mengelola kepatenan jalan napas. Tindakannya tadi ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Nah, rekan-rekan sekalian, itu sederhananya ya. Sederhananya bagaimana kita membuat intervensi. Nah, jadi intervensi saya akan menyampaikan kembali, intervensi ini ada intervensi level intervensi, ada intervensi utama, ada intervensi pendukung. Nah, kalau level pertama, intervensi utama ini merupakan intervensi prioritas. Ya, karena sifatnya dia resolutif. Nah, yang kedua, memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis atau penyebab diagnosis keperawatan. Yang ketiga, memiliki banyak tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah. Yang keempat, dapat digunakan pada berbagai setting. Yang terakhir, efektivitas intervensi banyak diungkapkan dalam riset maupun referensi maupun praktikal klinis ya. Artinya ini yang menjadi alasan kenapa intervensi itu disebut dengan intervensi utama. Sedangkan intervensi level 2, intervensi pendukung, maksudnya adalah pertama bukan merupakan intervensi prioritas. Ya. Yang kedua, ya tidak bersifat resolutif, tapi dapat menunjang resolusi masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah alasan yang selanjutnya hanya dapat mengatasi etiologi diagnosis tertentu saja. Hanya dapat digunakan setting tertentu saja dan efektivitas intervensi tidak atau belum banyak diungkapkan dalam riset, referensi, praktis maupun klinis. Baik rekan-rekan sekalian, bagaimana sih pertimbangan pemilihan intervensi? Nah, tentunya dalam mempertimbangkan pemilihan intervensi ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Karena ini merupakan bagian dari clinical judgment perawat. Yang mengetahui siapa? Yang mengetahui kondisi pasien adalah teman-teman perawat di lapangan, teman-teman perawat yang ada di klinik, yang ada di rumah sakit, sehingga teman-teman perawat bisa melihat, memilih intervensi yang tepat untuk pasien tersebut. Kalau SIKI, Standar Intervensi Perawatan Indonesia ini adalah hanya panduannya saja. Sedangkan untuk menentukan intervensi mana yang paling tepat kepada pasien tersebut, itu diserahkan kembali kepada teman-teman perawat di lapangan. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan selanjutnya, aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan intervensi. Yang pertama, kita lihat karakteristik diagnosis perawatan. Yang kedua, kriteria hasil pasien yang diharapkan. Ketiga, kemampu laksanaan intervensi tersebut. Yang keempat, kemampuan perawat dalam melakukan intervensi. Selanjutnya, bagaimana penerimaan pasien, ya penelitian yang mendasari intervensi tersebut, ya yang biasa kita sebut berdasarkan evidence base. Yang ketujuh, kewenangan klinis, ya artinya ini menjadi pertimbangan intervensi. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah jelaskan terkait dengan bagaimana caranya mentaukan antara diagnosis keperawatan, standar diagnosis perawatan Indonesia kepada standar intervensi perawatan Indonesia. Artinya kalau rekan-rekan sekalian mengikuti ya alurnya, yang baik itu luaran, baik itu intervensi, maka alurnya akan sama. Ya alurnya hanya begitu-begitu saja. Jadi kata kuncinya adalah pertama kita buka tautan antara SDKI dengan standar intervensi perawatan Indonesia. Setelah kita lihat, disesuaikan dengan diagnosis perawatan dengan intervensi yang kita inginkan. Tadi misalnya saya contohkan adalah diagnosis bersihan jalan napas. Ya kita lihat, bersihan jalan napas. Selanjutnya kita buka kembali, ternyata di bersihan jalan napas itu intervensinya adalah manajemen napas. Nah, itu salah satu intervensi utama. Ya, kita ambil contoh satu saja. Nah, manajemen napas tersebut
Bagaimana kita mencarinya? Kita buka daftar isi. Daftar isi, setelah itu kita lihat bagaimana definisi manajemen jalan napas. Selanjutnya kita lihat di situ ada beberapa intervensi. Manajemen jalan napas, ada observasi, ya, ada terapi, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Hanya itu saja. Nah, kalau seandainya lebih dari satu intervensi, kita membuka kembali ya diagnosis keperawatan tersebut. Kita cari intervensi apa lagi yang baik itu intervensi utama maupun pendukung. Kita cari kembali ke daftar isi. Selanjutnya kita buka kembali, yaitu di halaman berapa adanya intervensi tersebut. Sederhana bukan? Oleh karena itu rekan-rekan, mari kita siarkan. Mari sama-sama kita siarkan, kita sampaikan kepada teman-teman kita semuanya agar standar intervensi keperawatan, baik standar diagnosis keperawatan, standar luaran keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia yang sudah dibuat oleh DPP PPNI bisa kita laksanakan di area klinik masing-masing atau area kerja kita masing-masing. Apakah itu Anda sebagai pendidik, apakah itu Anda sebagai seorang perawat klinik yang ada berada di puskesmas, di komunitas, apakah itu rekan-rekan perawat yang ada di rumah sakit. Mari kita sama-sama mencoba menyatukan suara, ya, memiliki one vision, ya, dengan satu visi, ya, tentunya dengan satu visi dan satu misi. Mari kita gaungkan penggunaan 3S, ya. Dengan penggunaan 3S ini berarti SDKI, SLKI, dan yang ketiga adalah SIKI atau standar